Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Pak Fadil. Perkenalkan, nama saya Hans Joseph Silitonga dengan NIM 182230072. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat untuk terkhusus untuk tugas 2 dan tugas 3, yaitu eh, integrasi layanan dan juga mengembangkan layanan microservice. Secara umum yang diminta adalah deploy microservice, source code dan dokumentasi sistem menggunakan Docker dan juga video di YouTube. Dan tugas 3 juga integrasi layanan saya dan juga teman saya. Oke, secara umum kami di sini membuat layanan ya semacam e-commerce dan kami membuatnya sederhana saja, terdiri dari dua microservice, yaitu yang pertama inventory service yang merupakan buatan saya dan juga logistik service yang merupakan buatan dari teman saya. Pertama-tama kami membuat uh, file backend-nya terlebih dahulu yang kami upload ataupun kami deploy ke set-top box sesuai dengan instruksi di sini. Jadi karena takut set-top box-nya ngehang karena kapasitasnya kecil, jadi kami juga membuat datanya dan juga servernya tidak terlalu besar ukurannya ya. Ini adalah milik saya. Dapat dari sini ada Docker file dan kami menggunakan Docker file juga ya. Ini untuk datanya dan juga ini adalah untuk servernya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, secara umum saya akan menjelaskan komponen arsitektur utamanya yang telah saya buat. Ini adalah front end yang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini adalah komponen untuk tugas 3 ya. Kemudian ada backend service 1 yaitu milik saya dan juga backend service 2 yaitu milik teman saya, logistik system. Dan ini adalah diagram arsitektur yang telah kami buat untuk memetakan uh, aplikasi ataupun layanan yang telah kami bangun. Mulai dari front end-nya, dia akan request web page dan juga fetch produk data ke Cloudflare tunnel saya, yaitu Hans tugas ID. Kemudian dia akan forward traffic ke inventory service milik saya. Ya sebelumnya saya mengupload tadi di AA panel menggunakan port 3000 dan juga teman saya menggunakan port 3030 yang masing-masing dari kami juga tersambung ke database masing-masing. Ini adalah kami sengaja membedakan portnya agar dalam proses deploy-nya kami membuat subdomain agar tidak bentrok dan hasilnya dapat dilihat di sini sesuai dengan yang tadi saya katakan. Link saya adalah Hans tugas tst my id, kemudian teman saya adalah jacob.tugastst.my.id. Nah, ini adalah bukti bahwa uh, layanan kami telah berhasil karena saya coba di browser membuka ini, tampil data-data hasil dari database. Oke, secara umum seperti itu yang telah kami bangun. Untuk logika, kalkulasi biaya, dan juga yang lain-lain mungkin nanti saya dapat jelaskan sekalian melakukan demonstrasi saja. Nah, untuk tampilan katalog ataupun tampilan yang lainnya, mungkin ini eh, sama juga nanti tinggal dilihat pada saat saya melakukan demo. Jadi secara umum itu, mungkin saya juga akan menjelaskan sekilas tentang kodenya, khususnya front end-nya ya. Di sini saya ada membuat sebentar mulai dari line 180-an. Nah ini API functionnya, ini intinya adalah saya mengambil data lokasi tujuan dan juga uh, base price-nya itu dari API dari teman saya, dan nama-nama ataupun produk-produk yang ingin dikirim itu dari API saya. Jadi ada beberapa API function yang saya bawa di sini. Yang pertama fetch product, ya ini untuk mengambil barang, kemudian add product untuk menambah produk, kemudian update ya untuk mengedit, kemudian fetch tarif untuk melakukan perhitungan tarif, dan calculate shipping cost. Ini untuk melakukan perhitungan biayanya, biaya totalnya.
Untuk buktinya ini, nah ini sesuai dengan link API saya tadi, hanstugas.tst.my.id, dan juga Jacob tugas.tst.my.id, dan kedua backend itu juga kedua tugas saya juga sudah saya upload di repo saya. Ini untuk yang backend dan juga ini untuk yang front end, untuk source code yang akan dikumpulkannya nanti. Nah, kemudian kita akan masuk ke demonstrasinya mungkin. Nah, sebelumnya tampilannya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ada banyak barang-barang yang ada di dalamnya. Kalau kita coba mungkin uh, cek ongkir misalnya, dia akan mengambil API data backend dari teman saya. Misalnya jumlah barangnya tadi awalnya adalah 10 ya, kita beli misalnya 2 misalnya. Kota tujuannya ini adalah nge-load API dari teman saya juga yang menyediakan daftar kota tujuan, misalnya Medan kita pilih. Kemudian jika kita hitung ongkir, dia akan mengkalkulasi harga ongkir sesuai dengan API teman saya yang sudah dibuat di sini. Misalnya Medan itu yang ini ada 2.500 base cost-nya dan juga 25.000 base cost-nya dan juga cost per kilonya adalah 10.000. Dan perkiraan harinya adalah 4 sampai 5 hari sesuai dengan yang ada di sini 4 sampai 5 hari. Jadi ini berhasil ya meload API dari teman saya. Kemudian jika kita tekan beli sekarang, nah dia akan melakukan halaman konfirmasi di sini. Nah, stoknya akan berkurang sebanyak 2 tadi sesuai yang kita pilih. Dan jika kita lihat di API saya, kalau kita melakukan refresh, sebelumnya tampak di sini stoknya masih 10 ya, karena tadi belum di refresh. Kalau kita refresh, nah tampak sini stoknya menjadi 8. Dan ini membuktikan bahwa layanan saya berhasil, istilahnya lempar-lempar API. Dan kalau kita ingin mengedit ataupun menambahkan barang, kita tinggal ke panel admin, menambahkan produk baru, ataupun mengedit juga bisa. Misalnya kita tambahkan laptop, ataupun kulkas, LG misalnya. Kategorinya adalah elektronik. Misalnya ya, harganya misalnya ya 20 juta misalnya. Dan stoknya misalnya kita buat adalah 12, beratnya ya sekitar 60 kilo mungkin. Nah, kalau kita tambah, nah di sini ada konfirmasi bahwa produk berhasil ditambahkan. Kalau kita lihat kembali di katalog, dia akan muncul nama kulkas LG. Dan kalau kita lihat di API saya, nah dia akan muncul juga produk baru yaitu kulkas LG. Jadi kurang lebih layanan saya adalah seperti itu. Ada untuk menampilkan produk-produk dari microservice saya dan juga menampilkan code